Bagaimana investasi tidak rugi-rugi? Sebenarnya sebuah konsep untuk bagaimana mitigasi resiko, ngatur resiko. Jadi gini, investasi pasti ada resiko. Semua investasi, mau itu saham, mau itu properti, mau itu kripto, mau itu apapun, semua ada resiko. Seringkali resiko terjadi karena waktu jualnya bukan waktunya. Nah, jadi supaya tidak terganggu resiko itu, kita butuh yang namanya dana darurat. Ya, dengan kita mitigasi resiko, kita tidak jual saat rugi, kita selalu jual saat untung. Itu sebenarnya rahasianya bagaimana kita punya investasi tidak rugi-rugi dan terus-menerus kita bisa kaya raya buat keluarga kita, bisa turun-menurun. Jadi kuncinya adalah menjual investasi pada waktunya. Nah, supaya itu terjadi, kita butuh namanya dana darurat. Supaya saat tiba-tiba ada yang tidak pasti terjadi, ada hal-hal yang mendadak mengganggu, tidak mengganggu investasi Anda. Tidak harus butuh uang jual cepat, rugi supaya mendapatkan uang untuk kebutuhan yang mendadak itu. Nah, dana darurat ini sangat penting menjadi fondasi supaya membangun kekayaan Anda dan keluarga Anda gitu ya. Jadi, dana darurat rumusnya apa? Butuh 6-12 bulan dari pengeluaran Anda dan keluarga Anda. Kalau pengeluaran Anda 10 juta, berarti Anda butuh minimal 60-120 juta. Jadi itu sebuah rumus. Kalau pengeluaran keluarga Anda adalah 30 juta, contoh, jadi 30 kali 6 atau kali 12, itu sebagai ada dana darurat yang udah siap untuk mencukupi Anda dan keluarga untuk melewati minimal 6-12 bulan. Jika pemasukan Anda terganggu, tidak akan harus jual aset atau investment sebelum waktunya. Nah, itu fungsinya dana darurat supaya rencana keuangan Anda, investasi Anda tidak terganggu. Nah, masuknya kemana? Nah, jadi uang yang kita hasil, contoh kita kerja, kita usaha, ada penghasilan, potong pengeluaran kita macam-macam, kita nanti lebihnya biasanya ada namanya tabungan, kita ada kelebihnya ini. Saran saya biasanya kita nabung dulu sebelum kita pengeluaran, itu saran saya. Tapi kalau memang kita udah ada lebih ini, kita udah sediakan, kita alokasikan, kita sisakan, singkirkan, nah ini kita mau kemana? Ini harus dikumpulin 6-12 bulan. Nah, produknya macam-macam nih. Pertama, bisa masuk ke rekening kita yang biasa kita keluar masuk sehari-hari, mau merek apapun terserah. Jadi intinya bisa keluar masuk lah, kita pengeluaran bulanan kita masuk. Taruh maksimum 1 bulan dari pengeluaran Anda. So itu pemutaran bulanan. Biasa setengah bulan, 1 bulan sudah cukup buat keluar masuk biaya sehari-hari. Nah itu buat taruh 1 bulan. Sisanya kemana? Ada produk-produk macam-macam. Dana darurat ini tidak boleh masukin ke produk yang ada resiko, yang bisa turun, yang bisa tiba-tiba susah ditarik atau susah dilikuidasi, itu tidak boleh. Jadi bisa sangat rawan kalau kita masuk ke produk-produk seperti itu. Jadi masuknya kemana? Satu, bisa masuk ke deposito. Deposito cukup aman, cukup pasti menghasilkan. Bisa masuk ke obligasi negara. Itu cukup aman, bisa dijual juga kapanpun, tapi bisa naik turun tergantung suku bunga. Jadi ada faktornya. Nah, ada kombinasi yang namanya reksadana pasar uang, mencampur deposito dan obligasi. Nah, ini dihitung harian hasilnya. Jadi itu NAV-nya hitung harian lebihnya. Jadi selalu harganya selalu 1.000 perak dan lebihnya akan diberikan kepada saldo. Jadi itu kita punya hasilnya dihitung harian dan bisa cair boleh bilang dalam 2 hari. Jadi menurut saya ini hasilnya lebih tinggi dari deposito sedikit dan bisa cair dalam waktu singkat, dan dana yang masukin bisa uang kecil, 100.000, 500.000 sudah bisa, nggak perlu sampai juta-jutaan. Nah, apalagi ada yang bilang dana darurat bisa juga masukin kepada emas. Nah, ini buat saya plus minus karena emas ada faktor naik turun dan belum tentu bisa jual dengan cepat. Menurut saya fungsi boleh taruh di emas, tapi mungkin tidak jumlah besar. Ada alokasi sedikit karena emas bisa dipakai saat darurat, saat lagi perang atau lagi aneh-aneh yang terjadi, ya kan? Emas harganya bisa melipat ganda, itu bisa dipakai untuk likuidasi, untuk dijual supaya menjaga inflasi, supaya kita tetap bisa belanja dan lifestyle-nya terus berlanjut. Nah, kalau kita disiplin menjaga dana darurat, lebihnya baru buat investasi supaya menghasilkan lebih banyak lagi buat Anda dan keluarga supaya bisa lebih sejahtera dan lebih sukses. Semoga ini bermanfaat. Thank you.